Pemirsa, nama Fujianti Utami kembali jadi sorotan publik usai kemunculannya di program live streaming milik Reza Arab. Pada acara yang bertajuk Marapton itu, Fuji menjadi bintang tamu bersama dua sahabatnya, Rachel Fenya dan Erika Carlina. Namun, entah apa yang merasuk dalam hati dan pikiran Reza Arab, pria baru saja kehilangan kekasihnya Lula Lava untuk selamanya itu, justru salting alias salah tingkah sejak pertama melihat kedatangan Fuji. Melihat Reza auto-salting, sontak saja Reza langsung jadi bulan-bulanan teman-temannya. Apalagi selama acara berlangsung, Reza benar-benar tak bisa menyembunyikan salah tingkahnya. Apalagi ketika Fuji duduk persis di hadapannya. Saking saltingnya, wajah Reza pun memerah dan beranjak dari sofa tiap kali teman-teman Reza meledeknya. Sementara Fuji hanya tersenyum santai. Dari situlah, Erika memanggil keduanya dengan istilah Furap alias Fuji dan Arab. Tak heran, istilah Furap langsung viral. Netizen pun mulai menjodoh-jodohkan Fuji dan Reza dan menyebut mereka dengan istilah Furap. Beberapa netizen bahkan membuat meme dan konten kreatif lainnya yang berhubungan dengan Furap. Sayangnya, perjodohan Fuji dengan Reza Arab oleh netizen membuat Haji Faisal geram. Ayah Fuji itu tak terima putrinya kembali jadi dijodoh-jodohkan. Meskipun putrinya itu memang pernah berujar ingin segera menikah. Emang udah jodohnya mereka berdua Furap ini kayaknya bakal seru nggak sih, bakal happy ending gitu. Sedangkan Furap kan habis maksudnya Reza Arab kan lagi sedih gitu, berduka gitu. Terus ada Fuji yang menyembuhkan gitu ya, kenapa enggak? Kenapa sih harus dijodoh-jodohkan? Biarlah anak saya itu berkarir ya. Karena kalau terlalu dijodoh-jodohkan akhirnya kan risih juga ya. Rencana sih tahun ini mau nikah ya. Wow. Amin. Tahun ini calonnya belum ada, kan nanya maunya mau apa, mau nikah, tapi calon belum ada kayaknya tahun depan. Haji Faisal juga menegaskan bahwa hubungan Fuji dengan Reza adalah murni sebagai tamu undangan yang menghormati tuan rumah. Interaksi yang terjadi pun sebatas profesional, termasuk saat suasana dibuat cair melalui candaan dalam kolaborasi. Ia pun mengaku tak nyaman dengan berbagai komentar netizen yang menurutnya terlalu berlebihan. Padahal ya mereka hanya tampil, anak saya ini diundang, diajak, terus datang menghormati tuan rumah. Tuan rumah tentu menghormati anak saya selaku tamu. Hanya itu. Kok tiba-tiba aja ada lagi istilah saya kagak ngerti. Ya mudah-mudahan saja orang-orang itu ya sama-sama menyadarilah bahwa hal itu kurang baik dan tidak pas menurut saya. Bukan Aldi Taher namanya kalau nggak bikin tingkah konyol. Bayangkan saja, alih-alih mempromosikan usaha burger miliknya yang baru, Aldi justru mempromosikan burger orang lain lantaran gerai Aldi's Burger sedang tutup karena libur lebaran. Alhasil, momen yang terekam dalam salah satu akun pelanggan Aldi pun viral dan mantan suami Dewi Persik ini menuai pujian dari warganet. Bahkan kata-katanya soal semua burger milik Allah ikutan viral dan jadi jargon netizen. Kenapa tuh? Kan tanggal 28, lebaran gitu lebaran. Nah coba, kan Alis Burger kan tanggal 28 buka, jadi habis nih. Udah kamu beli aja burger di Cima Putih. Kan mau nyobain Aldi. Iya tanggal 28 baru buka, jadi beli semua burger milik Allah. Semua burger milik Allah. Mohon maaf kalau udah kehabisan dulu nih, misalkan pada stoknya udah kita lebihin bang. Cuman alhamdulillah sold out terus, alhamdulillah. Ini doanya mahal, ini doanya Rizky Febian, ya Rizky Bilar, Rizky apa lagi ya, artis Rizky, banyak Rizky Bilar, gitu. Tapi alhamdulillah tadinya karyawan 4, sekarang karyawan teman-teman, woi mana suaranya Alis Burger? Ini kembaran El Rumi semua, ya. Sekarang jadi, total karyawan 2, berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya pokoknya semua karyawan, saya karyawan. Jadi berapa tuh totalnya? Nggak tahu. Lucunya, Aldi sudah berencana akan membagi-bagikan burgernya di acara pernikahan El Rumi dan Syifa Haju nanti. Hal itu ia lakukan lantaran ingin memberikan kado spesial untuk El dan Syifa. Artis Nikita Willy semakin mantap untuk berhijab. Niki pertama kali terlihat berhijab saat momen Lebaran Idul Fitri yang baru lalu, di mana ia dan suami menjadi tuan rumah acara open house Lebaran keluarga besarnya. Oma, opa semuanya, tante, om, adik kakak, saudara-saudara semua selamat datang. Semoga berkenan dengan jamuan yang kami sajikan. Semoga acaranya lancar, terus kita bisa terus bersilaturahmi terus. Penampilan Niki langsung mencuri perhatian warganet. Banyak yang kaget melihat Niki berhijab.
Banyak yang memuji kecantikan Niki, salah satunya artis Ingrid Kansil. Netizen pun ramai-ramai mendoakan agar Nikita bisa istiqomah dalam berhijab. Niki pakai kerudung, cantik banget. Banget, semoga istiqomah. Amin. Keistiqomahan Nikita dalam berhijab rupanya tak hanya sampai lebaran saja. Di berbagai kesempatan, nampak ibu dari Isa Sandar Djoko Sutono dan Nael Idrisa Djoko Sutono dan juga mengenakan hijab. Salah satunya saat ia mengantar putra sulungnya, Isa, latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Bahkan saat olahraga di tempat gym pun, Nikita Willy juga mengenakan hijab dan pakaian tertutup. Dan yang teranyar, penampilan Niki saat membawakan acara podcast kanal YouTube-nya, istri Indra itu pun tampil anggun dengan hijab warna putih. Kabarnya, keputusan Nikita Willy untuk berhijab berawal saat ia dan keluarga pulang dari menunaikan ibadah umroh beberapa waktu lalu. Sejak saat itu, pakaiannya cenderung mulai tertutup. Puncaknya, bulan Ramadan lalu, hati Nikita semakin mantap berhijab. Lantas benarkah Niki sudah yakin dengan keputusannya untuk berhijab? Dan apa komentar teman-teman Niki soal perubahan penampilannya ini? Ya memang sebenarnya kan ngelihat Niki menggunakan hijab di sinetron mungkin gitu kan udah beberapa kali gitu ya. Ya memang cocok menggunakan hijab ya, semoga sekarang hatinya sudah kuat dan teguh istiqomah menggunakan hijab. Ya semoga Niki istiqomah menggunakan hijab dan semakin ibadahnya semakin kuat lagi dan semakin lancar. Insya Allah rezekinya juga semakin lancar setelah berhijab. Mbak Reni, gimana Mbak pemeriksaannya Mbak? Apa sudah selesai Bang? Bisnis dan reputasi Dr. Richard Lee sebagai pengusaha sekaligus YouTuber saat ini sedang dipertaruhkan hingga dirinya terancam bangkrut. Dan kini makin menambah rasa frustasinya. Betapa tidak, saat Richard Lee tengah mendekam di tahanan, sang istri pun ikut ketiban getah. Baru-baru ini istri DRL Reni Effendi menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya buntut laporan dari Samira atau Doktif. Usai menjalani pemeriksaan selama 7 jam, saat tim hendak mengkonfirmasi, istri Richard Lee tampak ogah berbagi cerita dan memilih buru-buru meninggalkan kejaran awak media. Mungkin tadi pemeriksaan spesifik soal apa dok? Dan lancar dok mungkin tadi pemeriksaannya? Sedikit dok. Keadaan Richard Lee seperti apa sekarang dok? Dok, keadaan dokter Richard sendiri seperti apa sekarang? Mungkin dok dari dokter Richard Lee dok. Gak ada, yang laporin saya dia doang. Gak ada yang laporin saya banyak. Jangan buat hoax. Yang laporin saya dia doang, yang demen sama dia, teman saya juga cuma dia doang kayaknya. Di balik sayu raut wajah istri seolah menyiratkan betapa beban berat harus dipikul Reni. Apalagi ada banyak yang dipertaruhkan jika kelak vonis hukuman menjerat suaminya. Ditambah lagi jika usai jalani pemeriksaan yang dianggap mengetahui rangkaian peristiwa pidana yang disangkakan kepada suaminya. Reni justru berubah status dari saksi malah ikutan mendekam di dalam penjara sebagai tersangka. Lantas seperti apa reaksi Doktif sebagai seterunya? Ya, jadi setelah dan diceritakan oleh adiknya dari tersangka DRL sendiri. Ya, bahwa memang uang penghasilan dari ini itu dimasukkan ke dalam rekening DRE, istrinya.